Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Randy di konten podcast misteri. Sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel Merah Putih Creator, silakan kalian subscribe serta tekan tombol lonceng notifikasi supaya kalian dapat update video terbaru dari kita. Dan jangan lupa juga komen di video ini bagi yang suka serta share video ini. Cerita ini saya dapatkan dari seseorang, sebut saja namanya Reza, yang ingin membagi pengalaman horor yang dia alami di rumah barunya. Bermula tahun 2015 di sebuah daerah di kota Jogja. Orang tua Reza yang sebagai pegawai BUMN dipindah tugaskan ke sebuah kota di Jawa Barat, tepatnya di kota Bekasi. Waktu itu si Reza sedang duduk di bangku SMA. Tidak ada pilihan lain dan harus ikut orang tuanya. Kebetulan Reza adalah anak satu-satunya di keluarga itu. Dan setelah orang tuanya pulang ke rumah, maka ayahnya pun berkata, "Bu, ayah diminta atasan untuk pindah ke Bekasi karena di sana Bapak diminta untuk menggantikan posisi seseorang yang sudah pensiun." "Kapan, Pak?" "Minggu depan, Bu." "Untuk kita tinggal di sana apakah sudah ada tempat, Pak?" "Sudah, Bu. Kita disuruh menempatin rumah dinas yang ada di sana." "Baiklah kalau begitu, Pak." Reza pun mendengar percakapan kedua orang tuanya dan bertanya, "Tapi sekolah saya gimana, Pak?" "Nanti 1 minggu ini kita urus dulu pindahan dari sekolahmu yang lama, Nak. Kan ada staf Bapak di sana yang akan membantu mencarikan sekolah baru untukmu." Akhirnya Reza pun mengiyakan. Ya mau gimana, aku pun harus ikut. Walaupun berat meninggalkan tempat tinggalnya sedari kecil, tapi dia akan mencoba beradaptasi di lingkungan yang baru. Singkat cerita, akhirnya tibalah hari di mana Reza dan kedua orang tuanya itu berangkat dari Jogja ke Bekasi dengan menggunakan kereta. Setelah sampai di stasiun Bekasi, mereka sudah ditunggu oleh salah satu staf kantor yang menjemput mereka. Dan naiklah mereka ke dalam mobil dan langsung menuju rumah dinas itu. Setelah berjalan selama kurang lebih 45 menit, akhirnya tibalah Reza dan kedua orang tuanya itu di rumah dinas. Di sana sudah ada 2 orang yang merupakan pembantu rumah tangga yang ditugaskan untuk membersihkan rumah, yang dimana rumah itu terlihat seperti rumah lama. Reza pun bertanya ke orang tuanya, "Kita tinggal di sini, Pak?" "Iya, Nak." "Apa cuman rumah ini yang ada? Gak ada rumah yang lain?" "Ya, Nak, namanya juga rumah dinas, ya rata-rata beginilah kondisinya. Memang seperti bangunan lama. Cuma, Ibu yakin kamu bisa betah kalau sudah terbiasa." Akhirnya setelah menurunkan barang bawaan mereka, staf itu pun berpamitan. Dan mereka pun mulai masuk ke dalam rumah dan berkenalan dengan kedua orang pembantu rumah tangga itu. Sebut saja Ima dan Ruslan. Ima dan Ruslan adalah suami istri, dan setelah mereka berkenalan, Ima dan Ruslan mengantarkan satu keluarga tersebut untuk melihat-lihat seisi rumah. Di sana terdiri dari 4 kamar tidur. Akhirnya setelah berkeliling-keliling melihat rumah itu, Reza pun memilih kamar yang berada di belakang. Kamar Reza itu bersebelahan dengan kamar Ima dan Ruslan. Setelah beberapa hari, belum ada kejanggalan yang dirasakan Reza saat tinggal di rumah itu. Ayahnya ke kantor dan Reza pun bersekolah. Cuma ibunya yang tinggal di rumah. Dan saat hari ketiga tinggal di rumah itu, kisah horor ini pun dimulai.
Saat itu kurang lebih pukul 8 malam. Setelah makan malam bersama, Reza pun memilih untuk masuk ke dalam kamarnya. Sesampainya di depan pintu kamar, Reza pun melihat pintu kamar pembantu rumah tangga itu terbuka. Dan tak lama dia pun bertemu Ruslan yang keluar dari pintu kamar dan melihat Ruslan terburu-buru menutup pintu kamarnya. Dan Ruslan pun menyapa Reza. "Mas." "Oh, Bang Ruslan. Ada apa, Bang?" Reza melihat muka Ruslan yang agak sedikit takut. "Gak ada apa-apa, Mas." Akhirnya Reza pun masuk ke kamarnya dan bermain game PC. Setelah terasa ngantuk dan melihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, akhirnya Reza pun berencana untuk tidur. Setelah Reza berada di kasurnya dan mencoba memejamkan mata, akhirnya Reza pun tertidur. Saat tertidur, Reza bermimpi bertemu seorang perempuan yang sangat cantik. Reza pun bertanya ke perempuan itu, "Kamu siapa?" "Aku penghuni rumah ini. Kalian sekeluarga harap berhati-hati." Akhirnya gak beberapa lama Reza pun terbangun dengan terengah-engah dan ketakutan. Reza pun berbicara dalam hati. "Mimpi apa aku tadi?" tanya Reza. Saat itu Reza pun melihat jam baru menunjukkan pukul 1 malam dini hari. Karena Reza berasa ingin buang air kecil, akhirnya ia pun bergegas ke kamar mandi yang berada tidak jauh dari kamar tidurnya. Setelah selesai, Reza mencoba kembali ke kamarnya dan Reza melewati kamar Ima dan Ruslan. Dengan sayup-sayup, Reza pun mendengar seperti ada orang sedang berdialog. Tetapi suara itu suara 3 orang, yang dimana Reza hanya tahu selain mereka sekeluarga yang tinggal di sana cuma ada Ima dan Ruslan. Terus suara satu lagi itu siapa? Tanya Reza dalam hati. Reza pun berpikir positif saat itu mungkin suara televisi dari kamar Ima dan Ruslan. Akhirnya Reza pun kembali ke kamarnya dan kembali tertidur. Keesokan harinya Reza pun kembali bersekolah. Dan kebetulan saat itu Reza mendapatkan teman baru dan Reza mengajaknya main ke rumah. Setelah sampai di rumah, temannya itu pun dikenalkan Reza ke ibunya. "Bu, kenalin, ini temanku di sekolah, namanya Aji." "Oh iya, masuk nak." Dan ibu Reza pun menawarkan makan siang bersama. Singkat cerita, setelah Reza dan Aji makan siang, akhirnya Reza mengajak Aji untuk masuk ke dalam kamarnya. Beberapa saat azan asar pun berkumandang. Aji berbicara kepada Reza, "Udah azan tuh, yuk kita sholat dulu." "Tar lagi lah, kamu aja duluan. Itu kamar mandi di luar sebelah kanan." "Udah sholat dulu, tidak baik ucapnya." "Sebentar lagi deh, kamu aja duluan." Akhirnya Aji pun bergerak keluar kamar dan menuju ke kamar mandi. Di sana kebetulan ada Ruslan yang keluar dari dalam kamar mandi dan menatap Aji dengan aneh. "Bang," sapa Aji. Saat itu Ruslan pun tidak menjawab dan Aji pun masuk ke dalam kamar mandi. Setelah keluar, Aji pun berpapasan dengan Ima yang sedang terburu-buru membawakan semangkuk sup dengan menggunakan mangkuk bening. Di sana, tanpa sengaja Aji melihat dari samping sup yang berada di dalam mangkuk bening itu seperti ada ulat belatung di dalamnya. Tanpa berpikir yang macam-macam, akhirnya saat itu Aji kembali masuk ke dalam kamar Reza dan melaksanakan sholat asar. Di sana Reza masih asik dengan game di PC-nya itu.
Setelah melaksanakan sholat, selang beberapa saat, Aji pun berpamitan pulang tanpa menceritakan perihal yang dilihatnya tadi, karena Aji takut penglihatan dia saat itu salah.